Coba bayangkan rasanya pagi-pagi membuka aplikasi mobile banking, penuh harap ingin melihat saldo yang bertambah sebagai tanda dana rapel dan kenaikan gaji yang lama ditunggu akhirnya cair. Namun, apa yang terjadi jika angka di layar masih sama, tidak berubah sedikit pun? Tentu wajar jika muncul rasa khawatir, bertanya-tanya apakah ini ditunda lagi atau benarkah Taspen sudah mulai membayar. Pertanyaan semacam inilah yang mungkin sedang berkecamuk di benak ribuan pensiunan di seluruh Indonesia. Namun, ada baiknya Anda tenang, karena kabar yang akan kita bahas kali ini bukanlah sekadar isu atau perkiraan semata. Berdasarkan laporan terbaru dari sumber resmi Taspen dan konfirmasi dari pihak Kementerian Keuangan, pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan aparatur sipil negara, TNI, serta Polri benar-benar mulai berjalan pada minggu ketiga bulan Oktober ini. Ya, setelah sekian lama menunggu dan setelah berbagai revisi administratif, akhirnya ada titik terang yang nyata. Bahkan di beberapa daerah sudah mulai ada laporan bahwa sejumlah pensiunan telah menerima transfer awal dari Taspen. Artinya proses pencairan tidak dilakukan serentak dalam satu hari, melainkan bertahap berdasarkan wilayah dan jadwal verifikasi data penerima. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan nominal, mengingat data kenaikan gaji dan masa kerja setiap pensiunan berbeda-beda. Menariknya, sumber internal menyebutkan bahwa pembayaran ini meliputi rapel selisih gaji sejak penetapan kenaikan pada pertengahan tahun 2025, sehingga jumlah yang diterima bisa cukup besar tergantung masa kerja dan golongan terakhir. Inilah alasan mengapa banyak yang menyebut pencairan kali ini sebagai gelombang besar pembayaran pensiunan. Jadi, bagi Anda yang hingga kini masih menunggu kabar di rekening, jangan panik. Minggu ketiga Oktober ini adalah momen penting karena proses transfer memang dilakukan secara bergelombang, bukan tertunda. Ya, dalam pembahasan ini, kita akan membahas secara mendalam juga mengenai mekanisme pencairannya, siapa yang sudah menerima lebih dulu, dan apa langkah yang perlu Anda lakukan agar dana rapel Anda segera cair tanpa kendala. Sekarang mari kita bahas satu persatu apa yang sebenarnya terjadi di balik proses pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan ini. Banyak orang mengira bahwa Taspen bisa langsung menyalurkan uang begitu keputusan kenaikan gaji disahkan. Padahal prosesnya tidak sesederhana itu. Setelah keputusan kenaikan gaji PNS aktif dikeluarkan oleh pemerintah, otomatis harus ada penyesuaian juga untuk para pensiunan, karena hak pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir saat masih aktif. Nah, disinilah sering terjadi jeda waktu yang cukup panjang antara pengumuman dan realisasi pencairan. Ketika Presiden bersama Menteri Keuangan menandatangani keputusan kenaikan gaji, langkah berikutnya adalah penghitungan ulang nilai pensiun setiap individu berdasarkan golongan, masa kerja, dan status jabatan terakhir. Bayangkan jumlah penerima pensiun di Indonesia mencapai lebih dari 2 juta orang dan semuanya harus dihitung satu persatu agar tidak terjadi kesalahan. Data itu kemudian dikirim dari instansi asal ke BKN lalu diverifikasi kembali oleh Taspen sebagai lembaga pengelola dana pensiun. Setiap nama, setiap angka, dan setiap digit gaji harus dipastikan valid. Maka wajar jika pencairan membutuhkan waktu beberapa bulan setelah keputusan kenaikan diumumkan. Namun kabar baiknya kali ini Taspen telah memastikan bahwa semua proses administratif utama sudah selesai. Menurut sumber dari internal lembaga, tim verifikasi sudah menuntaskan lebih dari 95% data pensiunan dan sisanya sedang dalam tahap finalisasi. Artinya bagi mayoritas penerima pensiun, dana rapel dan penyesuaian gaji sudah siap untuk dicairkan. Itulah sebabnya minggu ketiga Oktober disebut sebagai momentum penting. Di minggu ini, bank-bank mitra Taspen seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri mulai menyiapkan batch transfer ke masing-masing rekening penerima. Jika Anda termasuk yang sudah menerima notifikasi dari bank, kemungkinan besar data Anda sudah masuk ke tahap realisasi. Tapi kalau belum, bukan berarti Anda tertinggal, sebab sistem pembayaran dilakukan secara bertahap menyesuaikan urutan verifikasi dan kesiapan administrasi tiap daerah. Misalnya, pensiunan di Jawa Barat dan DKI Jakarta umumnya lebih cepat karena proses digitalisasi datanya sudah selesai lebih dulu. Sementara daerah lain yang masih melakukan sinkronisasi manual mungkin memerlukan 1 atau 2 hari tambahan sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Yang menarik, kali ini pemerintah tampak benar-benar serius memastikan pencairan berjalan lancar. Kementerian Keuangan bahkan menugaskan tim khusus untuk memantau aliran dana Taspen agar tidak terjadi keterlambatan lagi seperti tahun sebelumnya.
Selain itu, sistem monitoring berbasis digital yang disebut Taspen One Data kini mulai digunakan untuk melacak status pencairan secara real-time. Artinya, setiap kali ada proses transfer, datanya langsung tercatat dan bisa dipantau oleh petugas pusat. Banyak pensiunan yang mungkin belum tahu bahwa sistem baru ini dibuat agar tidak ada lagi perbedaan informasi antara Taspen pusat dan cabang daerah. Karena dulu sering muncul kebingungan, kantor Taspen daerah bilang dana belum turun, sementara pusat mengatakan sudah dikirim. Nah, sistem baru ini menutup celah itu. Semua proses kini transparan dan jika ada keterlambatan, alasan serta statusnya bisa langsung dilihat oleh petugas resmi. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kalau begitu, berapa sebenarnya jumlah rapel yang akan diterima? Pertanyaan ini wajar karena tidak semua pensiunan akan menerima nominal yang sama. Berdasarkan perhitungan, rata-rata kenaikan gaji pensiunan tahun ini berkisar antara 8% hingga 12% tergantung golongan terakhir dan lama masa kerja. Nah, karena rapelnya mencakup periode sejak pertengahan tahun, tepatnya sekitar bulan Juni tahun 2025, maka dana yang diterima bisa mencakup 3 hingga 4 bulan selisih. Jika sebelumnya Anda menerima pensiun sekitar 4 juta rupiah per bulan, maka tambahan rapel Anda bisa berkisar antara 1,2 juta rupiah hingga 1,6 juta rupiah, bahkan lebih jika masa kerja Anda panjang dan golongan tinggi. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui. Pencairan rapel dan kenaikan ini tidak dilakukan secara tunai, melainkan seluruhnya ditransfer langsung ke rekening bank tempat Anda menerima pensiun bulanan. Jadi, tidak perlu datang ke kantor Taspen atau bank untuk mengambilnya. Cukup pantau rekening secara berkala, terutama di minggu ketiga hingga keempat bulan Oktober. Biasanya notifikasi akan masuk antara hari Rabu hingga Sabtu tergantung jadwal batch transfer dari kantor pusat Taspen. Bagi Anda yang ingin memastikan statusnya, Anda bisa mengecek apakah dana rapel sudah dijadwalkan cair atau belum. Fitur ini sangat berguna karena langsung terhubung ke sistem pusat. Banyak pensiunan yang sebelumnya tidak tahu bahwa aplikasi ini bisa diakses gratis dan hanya membutuhkan login dengan NIP atau nomor pensiun. Jadi, bagi yang belum mengunduhnya, sebaiknya segera lakukan karena ini cara paling cepat mengetahui perkembangan terbaru tanpa harus datang langsung ke kantor. Sekarang kita bicara soal alasan kenapa banyak orang masih ragu meskipun pengumuman resmi sudah keluar. Hal ini bisa dimaklumi karena selama bertahun-tahun para pensiunan sering mengalami penundaan pembayaran rapel. Kadang alasannya karena revisi data, kadang karena anggaran belum cair sepenuhnya. Tapi tahun ini situasinya berbeda. Menurut keterangan dari Taspen, pemerintah telah mengalokasikan dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, 2025 yang memang diperuntukkan bagi pembayaran selisih gaji pensiun. Jadi bukan lagi menunggu sisa anggaran, tapi sudah ada pos khusus yang dijamin cair pada triwulan keempat tahun ini. Itulah kenapa proses kali ini berjalan lebih pasti. Bahkan di beberapa kantor Taspen daerah sudah mulai mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada pensiunan bahwa proses transfer sedang berjalan. Beberapa video yang beredar di media sosial juga menunjukkan pensiunan yang sudah menerima dana tambahan di rekeningnya. Meskipun nominalnya mungkin belum seluruh rapel, tetapi tahap awal sudah cair. Tentu saja hal ini membawa angin segar di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Banyak pensiunan yang mengandalkan uang pensiun sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari, membayar listrik, belanja dapur, atau membantu anak cucu. Ketika ada kabar bahwa dana rapel dan kenaikan akan cair, tentu menjadi harapan besar yang membawa semangat baru. Namun di sisi lain, ada juga sebagian yang masih menunggu sambil merasa cemas, terutama yang belum melihat tanda-tanda masuknya dana. Untuk mereka, penting memahami bahwa sistem Taspen bekerja secara berlapis. Setelah data diverifikasi oleh pusat, bank perlu memproses data tersebut sebelum akhirnya transfer dilakukan. Ini bisa memakan waktu 1-3 hari kerja tergantung antrian batch di masing-masing bank. Jadi jika hari ini belum ada notifikasi, besar kemungkinan dana Anda sudah dijadwalkan dan akan segera masuk dalam waktu dekat. Hal lain yang juga menarik untuk dibahas adalah rencana jangka panjang pemerintah terhadap sistem pensiun nasional. Berdasarkan informasi terakhir dari Kementerian Pan-RB dan BKN, pemerintah sedang menyusun konsep baru yang disebut reformasi pensiun berkelanjutan.
Konsep ini dirancang agar pembayaran pensiun di masa depan lebih cepat, transparan, dan tidak bergantung penuh pada anggaran tahunan. Artinya akan ada semacam sistem otomatis di mana begitu kenaikan gaji PNS aktif ditetapkan, maka penyesuaian untuk pensiunan juga langsung dihitung dan disalurkan tanpa harus menunggu keputusan tambahan. Jika rencana ini benar-benar terrealisasi, maka kejadian seperti keterlambatan rapel atau selisih pembayaran bisa diminimalkan. Tapi untuk saat ini, sistem yang digunakan masih dalam tahap transisi. Taspen dan BKN sedang berkoordinasi untuk mengintegrasikan database agar lebih cepat dan akurat. Ini juga menjadi alasan kenapa tahun 2025 disebut sebagai tahun transisi administrasi pensiun nasional. Nah, banyak juga pertanyaan dari pensiunan mengenai apakah pencairan rapel ini akan dikenai potongan pajak atau biaya administrasi. Berdasarkan konfirmasi resmi dari Taspen, dana rapel yang dibayarkan adalah bersih sesuai hak penerima. Artinya, tidak ada potongan lain di luar pajak penghasilan yang sudah otomatis dihitung. Jadi, jumlah yang Anda terima di rekening adalah jumlah final yang menjadi hak Anda. Bagi yang menerima lewat bank mitra, tidak akan dikenakan biaya transfer apapun. Menariknya, Taspen juga memberikan imbauan agar para pensiunan berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Karena belakangan ini marak beredar pesan palsu melalui WhatsApp atau telepon yang mengaku dari pihak Taspen dan meminta data pribadi atau kode OTP. Hati-hati karena Taspen tidak pernah meminta data rahasia atau biaya untuk mempercepat pencairan. Semua proses dilakukan otomatis melalui sistem resmi. Jadi, jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda kepada siapapun yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan. Sekarang mari kita lihat dari sisi teknis bagaimana sebenarnya uang rapel ini dikirim. Berdasarkan informasi dari bagian keuangan Taspen, dana rapel ditransfer dari rekening pemerintah pusat ke rekening Taspen melalui mekanisme SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Setelah itu, Taspen membagi dana tersebut ke dalam beberapa batch sesuai dengan daftar penerima. Setiap batch berisi ribuan nama dan masing-masing batch dikirim ke bank mitra untuk diproses. Karena sistem perbankan juga memiliki batas waktu operasional, maka transfer tidak bisa dilakukan sekaligus dalam satu hari. Itulah mengapa pembayaran berjalan bertahap sepanjang minggu ketiga hingga keempat bulan Oktober. Dalam prosesnya, Taspen juga memastikan bahwa tidak ada kesalahan identitas atau rekening ganda. Kadang ada kasus di mana pensiunan lupa memperbarui data rekening atau berpindah bank tanpa pemberitahuan resmi. Jika hal ini terjadi, maka pencairan akan tertunda sementara sampai data diperbaiki. Hal ini penting bagi para pensiunan untuk memastikan data di Taspen selalu terbaru, terutama nomor rekening, alamat, dan nomor ponsel aktif. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah kerja keras para petugas Taspen di lapangan. Mereka harus memverifikasi ribuan data dalam waktu singkat, termasuk melakukan pengecekan silang dengan catatan BKN dan Kemenko. Banyak dari mereka bahkan bekerja lembur untuk memastikan pencairan berjalan tepat waktu. Maka tidak berlebihan jika kali ini kita memberikan apresiasi untuk kerja nyata mereka yang seringkali tidak terlihat. Jika dilihat dari sisi anggaran, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 14 triliun rupiah khusus untuk pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiun tahun ini. Angka ini mencakup pensiunan ASN sipil, TNI, dan POLRI. Pembagian anggaran dilakukan berdasarkan proporsi jumlah penerima di masing-masing lembaga. Ini adalah angka yang sangat besar dan menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menjaga hak-hak para pensiunan. Beberapa ekonom bahkan menilai bahwa pencairan dana rapel ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional karena uang tersebut akan langsung beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli terutama di kalangan lansia. Banyak yang memanfaatkannya untuk kebutuhan kesehatan, renovasi rumah, atau sekadar membantu anak cucu yang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi sulit. Jadi, pencairan rapel bukan hanya soal hak individu, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi rakyat. Menariknya lagi, Taspen tahun ini juga sedang mempersiapkan program digitalisasi layanan pensiun, di mana semua proses mulai dari klaim, perhitungan, hingga pencairan bisa dilakukan sepenuhnya online. Artinya, ke depan pensiunan tidak perlu lagi datang ke kantor cabang untuk mengurus dokumen. Cukup melalui aplikasi atau portal resmi, semua bisa dipantau. Program ini sudah diuji coba di beberapa wilayah dan hasilnya cukup menjanjikan. Jika sistem ini berjalan sempurna, maka proses seperti pencairan rapel akan bisa dilakukan jauh lebih cepat. Di sisi lain, banyak pensiunan berharap agar ke depan pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian tunjangan keluarga dan kesehatan bersamaan dengan kenaikan gaji.
Karena faktanya kebutuhan hidup saat ini semakin tinggi, terutama untuk biaya medis dan kebutuhan harian. Pemerintah sudah menyadari hal ini, dan dalam rancangan kebijakan tahun depan sedang dibahas skema tunjangan kesejahteraan pensiunan yang akan diberikan setiap awal tahun sebagai tambahan bantuan non-pajak. Bila kebijakan ini benar-benar disahkan, maka setiap pensiunan akan menerima tambahan dana bantuan langsung tanpa perlu menunggu rapel atau penyesuaian gaji. Tapi tentu semua masih dalam tahap perencanaan dan butuh pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian. Untuk saat ini, fokus utama tetap pada pencairan rapel dan kenaikan gaji yang dijanjikan Oktober ini. Melihat perkembangan terbaru, peluang pencairan di minggu ketiga semakin besar. Beberapa laporan internal menyebut bahwa proses transfer sudah mencapai 70% dari total penerima dan sisanya dijadwalkan menyusul sebelum akhir bulan. Jadi Anda tidak perlu khawatir atau termakan isu yang tidak jelas sumbernya. Jika ada pesan yang ingin disampaikan kepada semua pensiunan di Indonesia saat ini, pesannya sederhana. Tetap sabar, tetap pantau rekening, dan jangan mudah percaya informasi yang tidak resmi. Karena saat ini proses sedang berjalan dan uang Anda tidak akan hilang. Semua hak Anda sudah dijamin negara dan sedang dalam tahap penyelesaian. Jadi bersiaplah menyambut kabar baik di minggu ketiga Oktober ini. Cek rekening Anda, pantau aplikasi Taspen Mobile, dan bila perlu kunjungi kantor Taspen terdekat hanya untuk konfirmasi, bukan untuk meminta percepatan. Karena setiap nama, setiap rekening sudah ada dalam daftar antrian resmi. Jadi, pastikan Anda terus mengikuti informasi terbaru dari Taspen dan sumber resmi pemerintah, serta jangan biarkan hoaks membuat Anda resah. Jika minggu ini belum masuk, besar kemungkinan minggu depan uang rapel Anda akan tiba. Bayangkan saja betapa leganya nanti saat melihat notifikasi transfer itu muncul, sebagai tanda bahwa perjuangan dan kesabaran Anda selama ini akhirnya terbayar lunas. Ini adalah sebuah hak yang memang seharusnya Anda terima setelah bertahun-tahun mengabdi kepada negara. Sebab pada akhirnya, pensiun bukanlah sekadar soal uang, melainkan tentang penghargaan atas pengabdian dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Pencairan rapel kali ini adalah salah satu bentuk nyata dari penghargaan tersebut.